Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan anak-anakku semua. Kelas 3 untuk hari ini kita lanjutkan materinya pada pembahasan tentang up, khususnya bagian emisi gas buang. Baik, akan sedikit saya jelaskan tentang bagaimana reaksi pembakaran pada ruang bakar ya. Nah, di sini saya akan share screen ke HP kalian. Nah, seperti ini. Baik, untuk reaksi pembakarannya adalah pertama di sini adanya bensin plus udara. Untuk masuk di sini, mobil ini percikan api. Oke, sini bensin plus udara CN sama bensin premium sawit up untuk lain-lain 88 90 92 4. Oke, jadi untuk bensin sendiri itu ada bahan bakar ya, dalam hal ini kita katakan bensin. Nah, itu ada beberapa jenis, ada premium, pertalite, pertama, turbo. Nah, masing-masing memiliki octane number. Nah, octane number ini nanti berhubungan erat dengan kompresi. Jadi pemilihan bensin atau bahan bakar seperti apa, kalian harus melihat kondisi kompresi mesin tersebut, spesifikasinya. Kalau mesin dengan kompresi 8 atau ya 7 sampai 8 cukuplah pakai premium. Kalau 8 sampai 9 atau 10 lah itu bisa pakai pertalite. Kalau lebih dari 10 menggunakan pertama. Pemilihan bensin yang tepat ini juga akan meningkatkan kualitas pembakaran. Ini diketahui bahwa semakin tinggi oktan numbernya, angka-angka tersebut tadi, maka akan secara kimia kan menjadi lebih sulit terbakar. Itulah mengapa dia membutuhkan kompresi yang lebih tinggi. Nah, ini sebanding kompresi yang tinggi itu untuk oktan yang tinggi. Oke. Selanjutnya, rumus kimia dari bensin atau bahan bakar ini adalah Cn 2N plus 2 plus O2 akan menghasilkan CO, CO2, 2O, NOx plus Hc. Nah, ini adalah reaksi pembakaran. Jadi ini tadi adalah bensinnya. Rumus dari bensin adalah rumus kimia CnH2n plus 2. Ini ikatan karbon ya. Bensin itu ikatan karbon. Kemudian plus O2. O2 itu adalah udara. Ingat bahwa 20% saja dari udara itu yang mengandung O2. Yang dibutuhkan di ruang bakar itu adalah O2-nya. Sementara kandungan O2 di udara adalah 20%. Selebihnya adalah nitrogen. Nitrogen ini yang paling banyak yaitu sekitar 80%. Nah, kandungan nitrogen yang 80% ini ikut terbakar bersama oksigen yang masuk ke dalam ruang bakar. Oke ya. Sehingga akibatnya apa? Akan menghasilkan NOx. Nah, NOx ini adalah hasil dari nitrogen yang ikut terbakar. Baik, ini reaksi dari rumus kimia dari ikatan karbon bahan bakar atau bensinnya. Tinggal C-nya berapa, sesuaikan dengan oktan numbernya. Kemudian untuk udaranya, oksigennya
yang dibutuhkan adalah oksigennya dari udara 20% ada di udara akan menghasilkan ini. Nah, semua gas yang ini ada di knalpot, ini adalah gas beracun. Nah, kita katakan sebagai emisi gas buang. Oke, baik sampai sini bisa dipahami ya. Kalau sudah bisa dipahami, saya lanjutkan. Kita fase dulu, duduk dulu. Kembali ke blackboard. Nah, kembali ke blackboard. Untuk emisi gas buang ini, pertama CO, karbon monoksida ini beracun, CO2, karbon dioksida ini juga beracun, 2O ini air ya, ini air, maka di knalpot selalu ada airnya. Ya, reaksi pembakaran yang bagus akan menghasilkan air. Nah, kemudian untuk air ini bereaksi dengan besi menghasilkan karat ya. Maka pada knalpot itu wajar jika knalpot itu berkarat. Kenapa? Karena panas dan air ada di dalam. Oke, yang selanjutnya adalah NOx, nitrogen nitrit oksid gitu ya. Ini yang paling beracun dari emisi gas buang ini, kemudian ditambah dengan HC. Baik. Sekali lagi, emisi gas buang ini adalah gas yang ada di knalpot, sisa dari pembakaran. Semuanya beracun. Nah, untuk kadarnya, untuk kadar dari CO, CO2, H2O, NP, dan HC, ini akan dikontrol ya. Jadi, setiap emisi gas buang yang keluar dari knalpot kendaraan itu akan dikontrol. Kalau tidak memenuhi standar kriteria, jadi ada standar emisi gas buang euronya, alatnya yang akan kita gunakan saat praktek besok. Nah, itu maka ada sanksinya, umumnya dilarang beroperasi. Maka dari tahun ke tahun semakin ke sini itu semua TPM berlomba-lomba untuk membuat emisi gas buangnya itu rendah. Karena emisi gas buang ini beracun atau berbahaya bagi manusia. Oke. Kemudian kita ulangan di sini bahwa syarat terjadi pembakaran ada 3, yaitu 1 udara dan bahan bakar. Yang kedua adalah kompresi. Yang ketiga percikan api pada busi. Nah, untuk menghasilkan emisi gas buang yang ini yang bagus, maka kita melakukan perawatan pada engine atau pada mesin yang kalian sebut sebagai engine tune up. Sebagian mengatakan perawatan berkala. Nah, dari engine tune up ini, intinya dari 3 syarat ini akan kita standarkan kualitasnya. Udara dan bahan bakar itu dibuat standar dulu, penggunaan jenis bahan bakar sesuai dengan kompresi. Kalau ini sudah pas, maka potensi emisi gas buangnya ini akan menjadi lebih bagus. Yang kedua kompresi. Nah, kompresi ini sangat penting. Ini berhubungan dengan mekanikal ya. Mechanical engine. Dari mulai bawah ini, truk as, stang seker, ring seker, bureng liner, pop head, noken, clamp. Nah, intinya ruang bakar sini itu rapat. Ketika ini rapat, tidak ada kebocoran, maka secara otomatis pembakaran ini kualitasnya akan lebih bagus. Ketimbang ada kebocoran, misalkan ada oli yang masuk ke ruang bakar dan terbakar karena rusaknya bureng, rusaknya seker, rusaknya ring seker atau klep, yang intinya ada oli yang masuk. Maka ketika ada oli yang masuk, akan itu terbakar. Akibatnya apa? Emisi gas buang jelek. Ini yang menyebabkan salah satu emisi gas buang jelek adalah kurang padatnya kompresi, kebocoran oli. Yang ketiga adalah kualitas percikan busi yang kuat. Nah, untuk mobil yang konvensional menggunakan platina, maka penyetelan pada celah platina itu menjadi sangat urgen, sangat vital. Kalau setelannya bagus, kualitas di busi apinya juga bagus. Tapi kalau tidak kurang, maka apinya juga kurang. Karena induksi pada secondary coil sangat dipengaruhi oleh primary coil. Ya.
Oke, kemudian perkembangan berikutnya karena hal tersebut maka platina diganti CDI dan kemudian menjadi full transistor. Ini semata-mata untuk meningkatkan percikan api pada busi. Ya, kualitas percikannya bagus. Tapi ya jangan salah juga bahwa penyebabnya adalah platina atau CDI atau full transistor saja, enggak. Di sana sistem pengapian sangat berpengaruh. Jadi mulai dari baterai, kabel yang digunakan, kualitas coil yang digunakan, kualitas busi itu sendiri, kabel busi dan seterusnya, itu berpengaruh juga. Jadi ketika kita bisa menghadirkan kualitas percikan api yang bagus, maka pembakaran akan menjadi semakin bagus, emisi gas buang menjadi semakin rendah. Nah, tiga hal ini harus perhatikan semua, kita standarkan dulu semaksimal mungkin. Nah, baru kita bisa mendapatkan emisi gas buang yang baik. Kalau pembakaran sempurna nggak bisa ya, karena tidak mungkin sempurna, pasti ada karena ini reaksi pembakaran motor bakar ya, jadi kita hanya mengatakan di ambang batasnya standarnya aja. Oke, nah kita membuat emisi gas buang di batas ambang standarnya kalau kondisi mesin semuanya sudah kita kondisikan dalam kondisi yang baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Karena nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kelas. Nah, sementara itu videonya akan saya upload di YouTube. Kalau kurang jelas bisa dipelajari ulang di YouTube channel. Terima kasih buat kalian semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.